Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Breathe. Film ini dibuka dengan ngasih lihat pada tahun 2039, bumi udah nggak ada lagi oksigen. Jadi manusia ini banyak yang tewas. Begitu juga tanaman dan juga hewan. Tanah juga nggak subur, jadi nggak bisa nanam tumbuhan lagi. Tapi terlihat masih ada sisa manusia, yaitu Darius dan ayahnya. Kemudian istri Darius bernama Maya dan anak cewek mereka bernama Zora. Mereka hidup pakai masker dan tabung oksigen serta tinggal di rumah mereka yang masih ada oksigennya berkat kecerdasan Darius yang merupakan seorang ilmuwan yang dapat menciptakan semacam generator oksigen. Suatu hari, Darius dan ayahnya pergi keluar untuk mencari apa yang bisa mereka dapetin. Tapi saat berpisah, ayah Darius kejeblos di perpustakaan dan oksigennya bocor sehingga tewas. Darius yang terlambat sampai ke ayahnya sedih. Darius kemudian memberitahu Maya dan Zora sesampainya di rumah. Dan sebagai penghormatan, Darius kekeh mau ngebawa mayat ayahnya ke kuburan yang 7 jam jalan kaki lamanya. Karena mobil di sini udah nggak ada yang hidup. Besoknya Darius siap-siap untuk pergi. Tapi sebelumnya dia berpesan sama Maya dan Zora untuk jangan berantem selama dia pergi. Karena emang ibu dan anaknya ini itu tukang berantem, sama-sama keras kepala. Darius pergi, tapi nggak balik-balik. 5 bulan setelahnya, Zora terkadang ngirim pesen ke ayahnya lewat radio. Tapi ya nggak ada yang bales. Nah, kita dikasih lihat kalau Zora dan Maya ini udah mulai akur karena ngikutin pesannya Darius. Nah, dapat diketahui juga, Maya terus bereksperimen untuk menanam tumbuhan untuk menghasilkan oksigen. Ada progres, tapi masih nggak bisa. Zora yang juga terus belajar dan pintar, kesel karena nggak pernah dikasih kesempatan untuk mencoba eksperimennya sendiri sama ibunya. Mereka pun sempat keluar rumah dan berbicara mengenai problematika ibu dan anak perempuannya yang sama-sama keras kepala lah. Pada akhirnya Maya mau coba ngertiin Zora, tapi kemudian 2 orang, yaitu 1 cewek dan 1 cowok, pakai masker dan kostum serta senjata datang ke depan pintu rumah mereka dan minta tolong. Maya dan Zora panik di situ dan mereka coba untuk diam-diam. Tapi alat pemberitahuan oksigen Maya bunyi sehingga menarik perhatian cewek misterius itu. Selagi cewek itu nyari bunyi asal itu, Maya dan Zora nyerang mereka terus kabur ngebuka pintu mereka yang dikodein dan berhasil masuk. Cewek dan cowok misterius itu datang dan ngenalin diri mereka sebagai Tess dan Lucas, dan mereka nggak mau menyakiti siapapun katanya. Mereka datang dari tempat penampungan yang membutuhkan waktu 3 hari jalan, di mana tempat itu berisikan 25 orang, di mana ada beberapa anak kecil juga di antaranya. Tess ngejelasin juga kalau sistem penyaring udara mereka itu rusak dan jadi dia, Lucas beserta 25 orang lainnya itu cuma punya waktu kira-kira sisa seminggu buat hidup. Tujuan tes ini di sini buat ngereplika generator oksigen yang dibuat Darius, abis itu balik. Tess bilang dia kenal Darius, dia juga tahu nama Maya dan Zora. Tapi meskipun begitu, Maya tetap nggak percaya mereka. Sementara Zora mau ngasih mereka kesempatan. Ya, Maya dan Zora pun berdebat cukup panjang, di mana Zora nggak tega ngeliat orang lain menderita. Sementara Maya takut kalau Tess dan Lucas itu cuma mau ngambil alih tempat mereka. Tapi pada akhirnya, Maya ngedengerin kata Zora dan dia pun mau ngasih mereka kesempatan. Maya datang keluar dengan Tess dan Lucas berlutut dan membuang senjata mereka. Maya juga ngiket Tess dan Lucas. Masalahnya, di sini Lucas banyak ngomong dan nggak sopan yang memancing emosi si Maya. Nah, pas udah mau dibolehin masuk, 1 orang lagi misterius datang dan mau nyerang Maya. Namun Zora nembak orang itu sekali dan orang itu nge-smackdown Zora ke dalam rumah. Maya langsung masuk juga dan nutup pintunya cepet-cepet. Nah, kemudian orang misterius itu diikat dan nama dia itu Mika. Maya nanya kenapa nyerang mereka. Mika pun ngejawab kalau dia itu tugasnya itu ngejagain Tess dan Lucas dari jauh. Jadi pas kedua temennya diikat, Mika itu ngira mereka dalam bahaya. Jadi dia nyerang Maya dan Zora. Jadi cuma salah paham aja mereka. Meski dengan penjelasan itu, Maya udah gak percaya lagi sama Tess dan temennya. Tess pun kesel sendiri juga karena susah lagi deh dipercaya sama Maya. Jadi dia ikutin cara yang sebenarnya Lucas pengenin, yaitu ngejebol pintu besi rumah Maya pakai bor magnet gitulah. Nah, diborlah tuh pintu dan Maya sama Zora pun panik karena sistem keamanan rumah udah ngasih tahu kalau bahaya. Tapi Zora pinter dan gunain akalnya pakai mesin apa gitu. Terus dia posisiin mesinnya sama mesin bor Lucas, sehingga mesin itu membuat listrik bor itu keserap terus mati. Tess dan Lucas pun menjadi kesel, sementara Maya dan Zora seneng. Tess pun kemudian pergi ke atap dan ngebuka pipa yang nyambung sama generator oksigen. Dan ini membuat udara di dalam rumah Maya menjadi berbahaya. Karena itu Maya coba ngalihin perhatian dengan ngebuka garasi belakang dulu.
Lukas ngelihat garasi belakang kebuka, jadi dia ngasih tahu Tess untuk ikut ke bawah dan cepet-cepet. Dan pas sampai ke bawah, ternyata udah ketutup garasinya dan Maya udah di atap sambil nembakin senjata. Singkat cerita, Mika ikatannya udah longgar dan dia nyerang Zora, terus ngikat Zora di posisi dia sebelumnya. Sementara Maya diserang Tess dan Lukas dan kakinya patah karena melakukan perlawanan. Kemudian Tess dan Lukas nyandera Maya terus komunikasi sama Mika yang ada di dalam rumah. Mika udah pengen ngebuka pintunya, tapi keburu tewas karena luka tembaknya. Tess dan Lukas dikasih tahu sama Zora kalau Mika udah tewas dan dia diikat, jadi nggak bisa kemana-mana. Jadi satu-satunya cara adalah pakai kartu kunci, tapi itu Maya tinggalin di dalam biar kalau ketangkep Tess dan Lukas, itu Tess dan Lukas nggak bisa masuk. Tapi mengingat Zora dalam keadaan keikat ya, Maya terpaksa bilang kalau ada satu kartu kunci lagi, tapi jauh dan oksigen mereka bakal susah. Maya pun akhirnya ngendarain mobilnya yang ternyata ada satu masih hidup, dan dia pun pergi bareng Tess sementara Lukas nunggu di depan rumah. Nah, di dalam perjalanan ke sana, Maya cerita ke Tess kalau Darius waktu itu udah sempat ngasih surat ke dia yang habis pergi itu, yang intinya gini, generator oksigennya itu ternyata ada kesalahan dan sebenarnya cuma bisa muat untuk 2 orang. Itu juga nggak tentu berapa lama. Jadi Darius sengaja pergi dan gak kembali biar istri dan anaknya itu bisa hidup lebih lama lagi, dengan harapan juga mereka berdua bisa nemu cara untuk nge-upgrade generatornya. Kemudian sampailah Maya dan Tess ke kuburan Darius dan dapat kartu kuncinya. Sayangnya mobilnya nggak bisa nyala. Jadi karena tabung oksigen nipis, Tess harus ninggalin Maya karena kaki Maya kan patah satunya. Tapi Tess janji bakal balik buat Maya. Kemudian sampailah Tess di rumah dan dia bersama Lukas masuk ke rumah dan Tess langsung ngecek generator. Namun Tess bilang ini nggak sesuai yang dia kira, ternyata jauh lebih rumit untuk direplika. Di sini Tess juga ngaku ke Zora kalau dia sebenarnya nggak kenal Darius dan dia tahu dari mana soal keluarga Darius ini. Ya ternyata dari radio ketika Zora ngirim pesan ke ayahnya yang belum balik-balik. Di situ Zora soalnya ngomong hal yang agak privasi, jadi ya gitu. Kemudian Lukas marah dan percaya kalau Tess bisa ngereplika generatornya. Tapi Tess kekeh bilang nggak bisa, butuh berminggu-minggu. Dan ngasih tahu kalau generator oksigen cuma bisa nampung 2 orang. Jadi Lukas menghabisi Tess. Zora ketakutan dengan Lukas yang psikopat dan coba untuk tidak dihabisi sama Lukas. Besoknya Maya masih hidup ternyata, karena di dekat situ ada satu tanaman kecil yang hidup. Jadi ada secercah oksigen yang membantu menopang hidupnya. Maya pun OTW ke rumah dengan mobilnya yang udah bisa nyala lagi. Sementara itu, Zora ngobrol sama Lukas mengenai Lukas yang mau tinggal di rumah situ aja karena aman dan udah berubah pikiran untuk nggak nyelamatin orang-orang di tempat penampungannya lagi. Kata Zora nih, orang emang gila nih orangnya. Terus listrik di rumah itu mati, jadi Lukas nyuruh Zora pergi ke atas atap buat betulin. Nah, pas Zora ke atas, dia ketemu sama Maya yang ternyata matinya listrik ini itu kayaknya ulah ibunya itu. Mereka pun punya rencana. Mereka nyabut daya listriknya lagi, terus Zora pura-pura pingsan di depan rumah. Lukas yang ngeliat itu pun pergi dari rumah dan nyamperin Zora. Kemudian Maya pun nembak Lukas, membuat Lukas sekarat dan masker oksigennya rusak. Maya dan Zora buru-buru pergi ke dalam rumah, tapi Lukas ini masih bisa nyempil aja ke rumah. Tingkat hidrogen rumah itu udah penuh yang berarti berbahaya, dan ini emang sengaja dibuat oleh Maya dan Zora buat merangkap Lukas. Jadi kemudian Zora dan Maya keluar dari rumah dan Lukas pun bunuh diri dengan nembakin shotgun ke generatornya yang karena penuh hidrogen, ruangannya jadi meledak. Maya dan Zora pergi naik mobil untuk ke tempat penampungan Tess dan mereka berdua ditolong di situ. Maya dirawat di situ, sementara Zora berhasil memperbaiki generator oksigen yang ada di situ dan mengadaptasi rancangan generator bapaknya yang jadinya jadi semakin ke-upgrade lah. Mereka juga mulai ada perkembangan dalam menanam tanaman yang nantinya bisa mengubah udara bumi kembali seperti dulu. Film pun selesai. Itulah alur cerita film Breathe. Kalau kalian punya rekomendasi film lain atau series lain yang kalian mau gua review atau gua jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gua selanjutnya. So thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out, bro.